Kisah legenda Joko Tarub dan Nawang Wulan. Di sebuah desa yang damai dan hijau, hiduplah seorang pemuda yang gagah dan tampan bernama Jaka Tarub. Dia dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan penuh semangat. Suatu hari, saat matahari mulai terbenam, Jaka Tarub memutuskan untuk berburu di hutan belantara yang luas dan lebat. Saat berjalan melalui hutan, dia mendengar suara gemericik air yang menenangkan dan suara wanita yang sedang berbincang. Suara tersebut begitu merdu dan menarik, membuat Jaka Tarub penasaran dan memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba di sebuah sendang yang jernih dan indah. Di sana, dia melihat pemandangan yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sekelompok bidadari yang sedang mandi dengan riang. Mereka begitu cantik dan mempesona, membuat Jaka Tarub terpaku. Dengan hati yang berdebar dan mata yang terpaku pada keindahan para bidadari, Jaka Tarub merasa seolah-olah dia berada dalam mimpi. Salah satu bidadari, Nawang Wulan, tampak begitu mempesona hingga Jaka Tarub tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saat para bidadari asyik bermain air dan tertawa riang, Jaka Tarub melihat kesempatan emas. Di tepi sendang, tergeletak pakaian dan selendang Nawang Wulan yang berkilauan indah. Tanpa berpikir dua kali, Jaka Tarub meraih selendang tersebut dan menyembunyikannya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, namun keinginannya untuk memiliki Nawang Wulan begitu kuat hingga dia tidak bisa menahan diri. Dengan selendang Nawang Wulan di tangannya, Jaka Tarub bersembunyi di balik semak-semak, menunggu para bidadari selesai mandi. Saat para bidadari mulai beranjak dari sendang, Jaka Tarub merasa degup jantungnya semakin kencang. Dia tahu bahwa kehidupannya akan berubah selamanya setelah ini. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya, dia sendiri tidak tahu. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa dia telah jatuh cinta pada Nawang Wulan dan dia akan melakukan apa saja untuk bisa bersamanya. Saat matahari mulai tenggelam dan cahaya senja memantulkan kilauan emas di permukaan sendang, para bidadari mulai beranjak. Mereka mengenakan pakaian dan selendang mereka yang berkilauan indah, siap untuk kembali ke langit. Namun, Nawang Wulan terdiam, matanya memandang kosong ke permukaan air. Selendangnya hilang. Dia mencari di sekitar sendang, namun sia-sia. Tanpa selendangnya, dia tidak bisa kembali ke langit. Dia merasa terjebak, terperangkap di dunia manusia yang asing baginya. Dia merasa takut dan bingung, namun dia berusaha untuk tetap tenang. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul Jaka Tarub. Dia menawarkan Nawang Wulan untuk tinggal bersamanya. Meski awalnya ragu, Nawang Wulan akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia tidak memiliki pilihan lain. Dia harus tinggal di bumi sampai dia menemukan selendangnya. Hari-hari berlalu, dan Nawang Wulan mulai terbiasa dengan kehidupannya di bumi. Dia belajar banyak hal tentang dunia manusia, tentang kehidupan di desa, tentang kebaikan dan kejahatan. Dia merasa sedih karena tidak bisa kembali ke langit, namun dia juga merasa senang karena bisa tinggal bersama Jaka Tarub. Setelah kejadian di sendang, Jaka Tarub dan Nawang Wulan mulai menghabiskan banyak waktu bersama, dan lambat laun, Jaka Tarub, yang terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Nawang Wulan, akhirnya memutuskan untuk melamar Nawang Wulan. Dengan hati yang berdebar-debar, Jaka Tarub mengajukan lamarannya. Nawang Wulan, yang juga telah jatuh cinta pada Jaka Tarub, menerima lamaran tersebut. Mereka kemudian menikah di tengah hutan, di bawah sinar bulan yang indah.
Pernikahan mereka dihadiri oleh hewan-hewan hutan yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan menjaga satu sama lain, dalam suka maupun duka. Setelah menikah, Nawang Wulan dan Jaka Tarub hidup bahagia. Mereka dikaruniai seorang putri yang cantik dan diberi nama Nawangsi. Setiap hari, Nawang Wulan memasak untuk keluarganya. Dia akan mengambil sehelai padi dari lumbung, meletakkannya di dalam periuk, dan menutupnya. Kemudian, dia akan duduk di dekat tungku, menunggu nasi matang. Namun, ada sesuatu yang ajaib tentang cara Nawang Wulan memasak. Meskipun dia hanya menggunakan sehelai padi, hasilnya selalu menjadi nasi yang cukup untuk makan sekeluarga. Ini adalah salah satu kesaktian yang masih dia miliki meskipun dia sudah menjadi manusia. Jaka Tarub dan Nawangsi selalu terpesona dengan kemampuan ini. Mereka akan duduk di sekitar Nawang Wulan, menontonnya memasak dengan penuh kekaguman. Bagi mereka, Nawang Wulan adalah sosok yang luar biasa, sosok yang mereka cintai dan hormati. Namun, Nawang Wulan selalu merasa sedih setiap kali dia memasak. Baginya, kesaktian ini adalah pengingat akan kehidupannya di langit, pengingat akan masa lalu yang dia rindukan. Dia merindukan kebebasan, merindukan teman-temannya para bidadari, merindukan kehidupannya sebagai bidadari. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Dia tahu bahwa dia harus menerima kehidupannya sebagai manusia. Dan meskipun dia merasa sedih, dia juga merasa bahagia. Bahagia karena dia bisa bersama Jaka Tarub dan Nawangsi, bahagia karena dia bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Dan bagi Nawang Wulan, itu adalah hal yang paling penting. Suatu hari, saat Nawang Wulan sedang memasak nasi, Jaka Tarub merasa penasaran. Dia ingin tahu bagaimana mungkin sehelai padi bisa menjadi nasi yang cukup untuk makan sekeluarga. Dengan hati yang berdebar, dia memutuskan untuk membuka periuk saat Nawang Wulan sedang memasak. Saat dia membuka periuk, asap putih keluar dan mengisi ruangan. Jaka Tarub terkejut saat dia melihat sehelai padi di dalam periuk berubah menjadi nasi yang melimpah. Dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat. Dia merasa senang karena berhasil menemukan rahasia Nawang Wulan, namun dia juga merasa bersalah karena telah melanggar janjinya untuk tidak pernah membuka periuk saat Nawang Wulan memasak. Sementara itu, Nawang Wulan merasa ada yang tidak beres. Dia merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting baginya. Saat dia melihat Jaka Tarub dengan periuk terbuka di tangannya, dia tahu apa yang telah terjadi. Dia merasa sedih dan kecewa, namun dia tidak bisa marah pada Jaka Tarub. Dia tahu bahwa Jaka Tarub tidak bermaksud untuk menyakitinya. Namun, kehilangan kesaktiannya bukanlah hal yang mudah bagi Nawang Wulan. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan bagian dari dirinya. Dia merasa seolah-olah dia telah kehilangan identitasnya sebagai bidadari. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Nawang Wulan dan Jaka Tarub berjalan seperti biasa. Namun, suatu hari, Nawang Wulan menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Di balik tumpukan barang-barang di rumah mereka, dia menemukan selendang bidadari yang telah lama hilang. Saat dia memegang selendang tersebut, kenangan-kenangan lama kembali menerpa. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke langit, bermain dan tertawa bersama para bidadari lainnya. Dia merasa seolah-olah dia kembali ke rumahnya. Namun, dia juga merasa sedih. Dia tahu bahwa dia harus meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsi. Dia tahu bahwa dia harus kembali ke langit. Dia tahu bahwa dia harus meninggalkan kehidupannya sebagai manusia. Dengan hati yang berat, Nawang Wulan memutuskan untuk pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Jaka Tarub dan Nawangsi, mencium mereka untuk terakhir kalinya.
Lalu, dengan pakaian bidadari di tubuhnya, dia terbang meninggalkan dunia manusia. Jaka Tarub dan Nawangsih merasa sangat sedih. Mereka merindukan Nawang Wulan, merindukan kehadirannya, merindukan senyumnya. Namun, mereka tahu bahwa Nawang Wulan harus kembali ke langit. Mereka tahu bahwa itu adalah tempatnya. Meski mereka merasa sedih, mereka juga merasa bahagia. Bahagia karena mereka pernah memiliki Nawang Wulan dalam hidup mereka. Bahagia karena mereka pernah merasakan cinta dan kasih sayangnya. Dan bagi Jaka Tarub dan Nawangsih, itu adalah hal yang paling penting. Meski Nawang Wulan telah pergi, cintanya akan selalu ada dalam hati mereka. Dan bagi mereka, itu adalah hal yang paling penting. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.